Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan suatu materi, yaitu perbandingan sistem hukum. Pemikiran atau konsep manusia tentang suatu negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Sebagai negara hukum, sudah sepatutnya kita harus memahami akan sistem hukum yang kita anut, sehingga negara paham betul akan sistem yang menjadi simbol keadilan negaranya. Secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato. Ada 3 unsur dari pemerintah yang berkonstitusi, yaitu yang pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampaikan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan ataupun tekanan yang dilaksanakan pemerintah despotik. Terdapat berbagai sistem hukum di dunia. Setidaknya ada 5 sistem hukum yang berlaku di dunia, yaitu sistem hukum sipil atau civil law, sistem hukum Anglo-Saxon atau common law, sistem hukum agama, sistem hukum adat, dan sistem hukum negara-negara Blok Timur atau sosialis. Dari kelima sistem hukum tersebut, civil law system dan common law system merupakan 2 sistem hukum yang dianut oleh banyak negara di belahan dunia. Yang pertama, sistem hukum civil law. Hukum civil law pada dasarnya merupakan hukum yang dianut oleh masyarakat negara-negara Eropa kontinental yang berdasarkan hukum Romawi. Sedangkan hukum Romawi sendiri merupakan hukum yang bersumber pada Corpus Iuris Civil yang merupakan karya dari Kaisar Justinianus. Ciri yang paling menonjol dari sistem hukum civil law adalah yakni adanya pembagian hukum, yaitu hukum privat dan hukum publik. Sistem civil law sendiri bersumber dari produk manusia yang kemudian disebut dengan peraturan perundang-undangan atau biasa juga disebut dengan hukum tertulis. Yang kedua, sistem hukum common law. Hukum common law dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon. Hukum ini memiliki perbedaan yang cukup menonjol dengan hukum civil law. Menurut Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perbedaan yang mencolok antara hukum civil law dengan hukum common law adalah sistem common law menekankan pada ciri tradisional hukumnya, sedangkan hukum civil law memberikan tekanan pada ciri logis dan nasionalnya. Yang ketiga, sistem hukum agama adalah sistem hukum agama yang terpaut pada aturan agama yang sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sistem agama sendiri pada saat ini sangat jarang sekali diterapkan dalam negara-negara, kecuali negara-negara yang ada di Timur Tengah, Vatikan, dan beberapa negara lain. Sistem hukum agama yang paling banyak adalah sistem hukum agama Islam yang dianut oleh negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas Islam. Yang keempat, sistem hukum adat. Diartikan sebagai hukum kebiasaan. Menurutnya, hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan yang timbul karena kebiasaan lamanya orang bisa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu, sehingga lahir suatu peraturan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat. Hubungan hukum kebiasaan dan hukum adat, yaitu adat istiadat, adalah peraturan-peraturan atau kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Yang kelima, sistem hukum Blok Timur atau sosialis. Dalam sistem hukum sosialis, hukum ditempatkan sebagai alat atau instrumen untuk mencapai kebijakan sosialisme. Artinya, hukum berada pada posisi di bawah kebijakan-kebijakan sosialisme. Dalam konsep sistem hukum sosialis,
hak kepemilikan pribadi atau privat tidak diperkenankan atau dihilangkan dan diganti dengan kepemilikan bersama. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi perbandingan hukum yaitu setiap sistem hukum tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing terkait dengan mekanisme dan aturan yang dimiliki serta perkembangan di masyarakatnya. Indonesia dengan sistem hukum civil law tentunya harus dibarengi dengan kesadaran hukum yang baik dari masyarakatnya. Sistem hukum yang dianut oleh sebuah negara pada dasarnya hanya merupakan konsepsi yang seharusnya diimplementasikan dalam praktik berbangsa, bernegara, masyarakatnya. Tegaknya supremasi hukum harus dibarengi dengan kesadaran dan kedewasaan hukum yang dimiliki oleh rakyat sehingga terciptanya negara yang aman dan kepastian hukum di Indonesia.